Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara memasukkan titik koordinat suatu wilayah ke dalam aplikasi QGIS. Misalkan kita memiliki sebuah peta, sebagaimana yang ada di kanvas ini adalah peta wilayah Kota Bukit Tinggi. Kita akan menggambarkan di Kota Bukit Tinggi ini sebaran kampus yang ada di Kota Bukit Tinggi. Jadi titik koordinat di mana posisi sebuah perguruan tinggi tersebut berada secara mapnya yang ada di Kota Bukit Tinggi sesuai dengan real peta yang ada. Nah, untuk mempersiapkan perkuliahan ini yang perlu Anda siapkan adalah yang pertama peta dari suatu wilayah tersebut yang akan Anda buatkan peta digitalnya dalam bentuk data. Yang kedua adalah data-data yang Anda inputkan pada data atribut yang kita gambarkan nanti ke dalam sebuah peta. Kemudian Anda harus terkoneksi dengan internet karena kita akan mengambil titik koordinat tersebut di aplikasi Google Map. Nah, yang pertama sekali untuk menggambar peta ini dipastikan bahwasanya Anda sudah memiliki konsep sebuah gambaran data yang akan Anda implementasikan, yang akan Anda visualkan dalam bentuk peta digital nantinya. Nah, seperti gambar yang ada di sini, ini adalah gambar peta wilayah Bukit Tinggi ya. Bukit Tinggi, peta ini adalah per kelurahan. Nah, sehingga nanti kita bisa membaca dan memberikan visual di daerah tersebut, di kecamatan tersebut terdiri dari beberapa perguruan tinggi yang ada. Nah, langsung saja. Pertama sekali kita harus membuka internet ya, membuka internet terlebih dahulu sebelum kita masuk ke QGIS. Kemudian Anda buka situs Google Maps ya, www.google.com kemudian Maps. Nah, di Google Map ini kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan titik koordinat suatu wilayah ya, koordinat suatu wilayah. Jadi barangkali Anda sudah memiliki sebuah konsep perancangan sebuah sistem informasi GIS berbasis QGIS. Nah, kemudian Anda harus memikirkan dan mencari di Google Map tadi. Setelah Anda kunjungi Google Maps, ya, kemudian Anda cari di sini daerahnya. Misalkan saya cari Kota Bukit Tinggi ya. Nah, ini adalah peta yang diseleksi dari hasil pencarian Google Map, yaitu daerah Kota Bukit Tinggi. Nah, di Kota Bukit Tinggi ini kita akan mencari titik koordinat. Misalkan kita zoom, kita akan mencari titik koordinat jam gadang ya. Ini jam gadang. Ini posisi jam gadang di sini. Nah, titik koordinat jam gadang ini berapa? Maka kita harus menzoom supaya detail ya, supaya nanti tidak bergeser. Kita agak bergeser sedikit, maka titik koordinatnya akan berbeda. Nah, cara untuk mendapatkan titik koordinat, kita mengenal nantinya ada istilah longitude dan latitude. Longitude dan latitude ini sudah sangat familiar di bahasan maps ya. Longitude itu adalah garis bujur, garis yang setara dengan garis ekuator. Longitude itu adalah garis bujur ya, garis yang melintang dari selatan ke utara. Dan sementara latitude adalah garis yang melintang sejajar dengan garis ekuator dari timur ke barat. Nah, misalkan di peta ini, di jam gadang ini kita akan ambil titik longitude-nya. Caranya ada dua cara. Yang pertama kita klik ya. Kita klik di sini, maka akan ada tanda merah. Kemudian kita akan pergi ke URL. URL di atas ini ada jam gadang Bukit Tinggi /add. Setelah add ini ada min ya, min sampai nanti ada tulisan Z atau angka lain. Di angka ini adalah
disebut dengan titik koordinat. Nah, sekarang posisinya yang longitude yang mana? Yang longitude itu adalah yang min ya. Ini. Nah, inilah kodenya ya, koordinatnya. Ini adalah longitude, ini adalah latitude. Kemudian langkah yang kedua adalah kita bisa mencari suatu wilayah. Ini adalah tampilannya dalam bentuk map. Kita rubah misalkan dalam bentuk satelit. Barangkali kita ingin mencari wilayahnya secara satelit. Misalkan daerah kampus 2 Yayan Bukit Tinggi. Nah, ini kampus 2 Yayan Bukit Tinggi. Kita search. Nah, ini. Nah, misalkan kita ingin mengambil titik koordinat di kampus 2 Yayan Bukit Tinggi. Ya, misalkan ini ya, kampus 2. Nah, cara yang kedua adalah kita bisa klik kanan di sini. Klik kanan di titik koordinat. Misalkan di sini kita klik kanan. Kemudian kita pilih menu What's Here. Kalau bahasa Indonesianya adalah apa ini? Nah, maka akan muncul menu di bawahnya ya, menjelaskan ini adalah titik koordinat yang kita tuju. Kemudian di bawahnya ada angka, ya. Ini adalah yang dinamakan titik koordinat. Kita tidak bisa ya, angka ini min 32 32 32. Kita tidak bisa copy di sini. Cara ngopinya adalah kita klik link yang tertera di angka ini, di titik koordinat ini. Nah, maka akan muncul di sini ya, akan muncul. Kemudian kita copy ini adalah latitude-nya, ini adalah longitude, ini yang akan kita copy. Nah, jika Anda sudah ketemu titik koordinat, silakan Anda copy titik koordinat ini ke dalam Excel. Ya, kita punya sebuah Excel, ini kita copy. Dan sebelum kita mengcopy, kita harus membuat field atribut. Misalkan di sini adalah ID. Kemudian nama kampus, field atribut ini jangan pakai spasi, silahkan pakai underscore. Ini nama atribut. Kemudian ini adalah kita beri kode S, dan ini adalah E ya. Nah, S dan E ini kita beri simbol saja. Ini istilahnya sort dari utara ke selatan. Kemudian ini adalah east dari timur ke barat. Jadi yang pertama ID-nya mungkin 1. Kemudian kampusnya adalah, nama file-nya adalah kampus Yayan Bukit Tinggi. Kampus 2. Oke. Kemudian bagian S-nya ini, di bagian S-nya ini kita masukkan kode longitude ya. Berarti kode yang ada tanda min-nya. Oke. Sekian. Jadi kita masukkan di sini. Nah, karena dia dalam bentuk angka atau integer, kita harus beri tanda petik 1 di awalnya. Ini jangan lupa, kalau tidak nanti akan hilang. Kemudian baru kita pastikan kodenya. Pastikan. Begitu juga dengan kode berikutnya. Ini kode longitude-nya. Kita petik 1 lalu kita pastikan. Nah, ini baru satu datanya, nama file kampus, kemudian ini adalah titik koordinat. Yang ini nanti akan kita isi sebagai titik koordinat. Nah, silakan Anda isi dengan kampus-kampus yang lain sampai nanti sudah lengkap keseluruhan sebaran data perguruan tinggi yang ada di wilayah Kota Bukit Tinggi.
baru nanti kita ikuti langkah berikutnya. Nah, sekarang saya sudah merangkum titik-titik koordinat di masing-masing perguruan tinggi yang tersebar di Kota Bukit Tinggi seperti ini. Saya rekap 14 kampus yang ada di Kota Bukit Tinggi yang sesuai dengan titik koordinat ya. Ini yang Bukit Tinggi ada 2 buah, berarti titik koordinatnya juga 2. Ada Universitas Prodekop, Akademi Farmasi, dan seterusnya. Ini sudah. Nah, langkah yang ketiga, caranya adalah file ini kita save. Kemudian kita klik Save As, kemudian kita ganti formatnya. Kalau sebelumnya adalah Excel Workbook, sekarang kita ganti ke CSV ya. CSV ini ya, koma delimited. Kemudian silakan Anda simpan posisinya di mana. Sudah save, kebetulan sudah ada. Nah, ini untuk tahap mendapatkan titik koordinat dari suatu wilayah ini sudah selesai. Nah, langkah berikutnya silakan Anda buka aplikasi Quantum GIS, kemudian kita buka suatu project template di sini. Nah, kemudian silakan Anda import file SHP suatu wilayah yang akan kita mapping ya. Caranya biasa, klik di sini data vektor, kemudian pilih file SHP-nya mana. Saya cari file SHP Kota Bukit Tinggi. Open. Kemudian kita pilih add. Menunya ada di vektor file ya. Kemudian kita cari ini posisinya, klik add sampai petanya sudah tampil. Ini sudah tampil, kemudian kita close. Nah, silakan Anda desain peta ini sesuai dengan materi-materi yang pernah saya ajarkan di video-video sebelumnya terkait dengan labeling, terkait dengan pewarnaan suatu wilayah berdasarkan kategoris dan berdasarkan graduate.